Kita ketahui bahwa ada PP nomor 78 tahun 2010 dan peraturan Permen ISDM nomor 7 tahun 2014 terkait dengan jaminan reklamasi dan jaminan pasca penambangan. Nah, kami mengingatkan untuk PT Min ID beserta subholding bahwa kami banyak mendapati pelaku-pelaku usaha penambangan swasta yang mereka tidak melanjutkan kegiatan untuk jaminan reklamasinya, tetapi LKB-nya keluar. Pernah kami pertanyakan dengan salah satu direktur di Kementerian ESDM di Minerba, dia katakan itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Nah, itu yang mungkin akan kami kejar nanti. Aturan mana yang memperbolehkan itu, yang jam reknya tidak diurus sampai dengan selesai, jaminan tidak ada, tapi LKB-nya keluar. Nah, maksud kami di sini jangan sampai nanti BUMN yang di bawah Min ID tidak ada jamrek dan tidak ada jaminan pasca tambang, itu memalukan nanti. Ya, jadi karena Min ID ini adalah selaku pelopor, ya, jadi jangan sampai ada permasalahan mengenai jamrek dan jaminan pasca tambang. Kedua, yaitu terkait dengan pasca penambangan. Kita ketahui bahwa pasca penambangan ini banyak danau-danau yang dibuat oleh pelaku-pelaku penambangan. Nah, biasanya pada saat reklamasi, pelaku-pelaku penambangan itu hanya menanam pohon saja, tidak menutup permukaan tambang yang sudah digali sampai 10 sampai 20 meter. Kalaupun ada, paling nimbunnya mungkin 10%-nya saja. Jadi tetap akan ada danau, tapi mungkin ada hutan di bawah danau. Nah, ini jangan sampai nanti begitu kami sidak ke pelaku usaha penambangan swasta, nanti usaha penambang swasta teriak, Pak, itu ada PTBA seperti itu, Pak. Pak, ada PT Pali seperti itu, Pak. Pak, ada PT Antam seperti itu, dan lain sebagainya. PT Timah juga banyak, Pak. Nah, jadi jangan sampai nanti kami melakukan pressure kepada swasta, ternyata BUMN melakukan hal itu. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan hilirisasi, Pak Min ID dan juga subholding. Banyak pelaku-pelaku usaha yang bergerak di bidang hilirisasi itu kepengen membantu. Dan kami juga selaku Komisi 12 ini penyambung lidah. Jadi kalaupun ada usaha yang kepingin misalnya melakukan hilirisasi, baik pasca proses batubara, pasca proses penambangan Antam, pasca proses timah, atau misalnya pali dan lain sebagainya, ya, yang mungkin tidak diolah, atau mungkin BUMN ini tidak mampu melakukan hilirisasinya. Kalau ada hal ini, tolong dibukakan pintunya untuk bagaimana bisa melakukan hilirisasi bekerja sama dengan pihak swasta. Jangan sampai nanti kalau kami menghubungi Pali, menghubungi Freeport, menghubungi Antam, Timah, PTBA, bahwa dianggap ini, oh ini Komisi 12 ini sudah mulai mau cawe-cawe. Padahal kita ingin mensondingkan hilirisasi ini. Jadi jangan sampai hal itu begitu kami WA, kami telepon tidak ditanggapi nanti. Itu Pak Dirut Min ID. Kemudian kami menekankan bahwa bagaimana kebermanfaatan BUMN di tingkat wilayah lokal masing-masing. Ya. Contoh misalnya, kita tidak hanya cerita tentang CSR, Pak Dirut, tetapi bagaimana penyerapan tenaga lokal. Ya, jangan sampai disampaikan oleh Pak Andi tadi mengatakan bahwa karena ini di drop semua dari pusat, ada yang setingkat manajer yang tidak paham bahasa lokal sehingga tidak ada titik temunya. Orang BUMN ngomong tentang ini, masyarakatnya ngomong tentang ini. Nah, tidak menyambung. Jadi ada penyerapan tenaga lokal. Mungkin untuk tingkat manajer level ke atas itu boleh dropping dari pusat. Tetapi middle level ke bawah itu menggunakan tenaga lokal. Itu mungkin perlu ditekankan kepada Min ID. Kemudian tidak hanya CSR tenaga lokal, tapi kelompok-kelompok pelaku usaha lokal. Kelompok pelaku usaha lokal itu bisa melaksanakan kegiatan berusaha bekerja sama dengan BUMN setempat di bawah subholdingnya Min ID. Contoh misalnya pengadaan barang dan jasa.
Jangan sampai yang bermain itu-itu saja. Dropping dari pusat. Perusahaannya berganti badan usaha, tapi oknumnya, personalnya itu-itu saja. Mengganti-ganti bendera dan harus ada ketentuan. Contoh di SKK Migas itu misalnya, di SKK Migas itu kelompok K3S di bawah 50 miliar itu dilakukan oleh kelompok pelaku usaha lokal. Di atas 50 miliar dilakukan oleh kelompok pelaku usaha boleh open bidding. Nah, jadi Min ID juga itu membuat satu ketetapan juga yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha lokal. Jangan sampai hanya nebas rumput di lingkungan, misalnya jalan masuk, penambangan dan lain sebagainya dilakukan oleh kelompok-kelompok besar. Itu perlu dipikirkan nanti ya. Nah, kemudian tadi disampaikan oleh saudara kami Rohit mengatakan bahwa PT Antam ini disinyalir minus ya. Nah, kalaupun PNBP kita, dividen kita tidak maksimal ya. Karena kami melihat ini dan antara bagaimana sudah mematok di awal. Nah, kalaupun target PNBP tidak tercapai, mbok ya optimalisasi di bidang operasional dan eksplorasi. Apakah optimalisasi di bidang manajemen atau optimalisasi di bidang eksplorasi? Contoh satu hal. Kami lagi mempelajari kasus di K3S. Kelompok K3S itu ada yang namanya cost recovery. Ya. Contoh misalnya, dia 10 sumur dia uji coba. Ternyata ketemu hanya 2 sumur yang punya deposit. Tetapi pemerintah menghitung 10 sumur ini. Berarti yang namanya eksplorasi coba-coba itu dibayar juga. Nah, tetapi di negara luar tidak diketemukan. Misalnya kalau 10 yang dia coba itu ketemunya 8 sumur. Kalau ketemu 8 sumur boleh dibayar full. Tetapi kalau ketemu cuma 2 sumur, kita mau bayar 10 sumur, itu kelewatan juga. Berarti PNBP-nya itu tidak maksimal. Nah, ini yang kami maksud apabila subholding, seperti disampaikan teman kami tadi, mengalami dividen yang minim, mungkin perlu dilihat eksplorasi, optimalisasi eksplorasi, dan optimalisasi manajemennya nanti. Mungkin itu pimpinan, terima kasih.